semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sukmedasi dari program studi S1 Psikologi. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang materi toharo, yang mana meliputi wudhu dan tayamum. Pada video kali ini materinya saya dapatkan pada modul AIK 2 Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, baiklah, pada video kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu toharo. Buat teman-teman yang belum tahu, toharo itu apa sih? Nah, toharo juga bermakna menghilangkan khabats atau najis, seperti terkena suatu benda yang diharamkan. Kenapa demikian? Karena kondisinya yang kotor atau menjijikkan. Dalam hal ini, kata Syekh Utsaimin tidak termasuk racun. Nah, karena itu, yang selanjutnya di sini saya akan memberitahu nih, ada beberapa syarat wudhu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Nah, apa saja sih syaratnya tersebut? Syaratnya yang pertama yaitu muslim, dan yang kedua yaitu akil atau berakal, dan yang ketiga itu balik, dan yang keempat terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas, dan yang kelima yaitu keberadaan air mutlak yang cukup, yang mana dengan volume minimal 1 mud. 1 mud itu seperti 0,688 liter atau 688 ml. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 syaha hingga 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang keenam yaitu mampu menggunakan air, dan yang ketujuh yaitu masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudu, terkhususnya bagi wanita yang mendapati istihadah dan kasus semisal. Selanjutnya di sini saya akan membahas ada beberapa syarat wudhu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Nah, apa saja yang harus dipenuhi syarat-syarat tersebut? Nah, yang pertama yaitu muslim, yang kedua akil atau berakal, yang ketiga yaitu balik, yang keempat terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas, dan yang kelima yaitu keberadaan air mutlak yang cukup, dan juga dengan volume dan minimal 1 mud atau 0,688 liter atau 680 ml. Nah, di sini teman-teman, untuk materi ini selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi tayamum. Tayamum, penggunaan debu dan penyebab tayamum, dan juga sebab-sebab orang boleh tayamum ialah karena bepergian, kemudian tidak mendapatkan air, dan juga maka tayamumlah dengan debu yang baik untuk menggantikan wudhu dan mandi. Nah, dasarnya ialah ayat dan hadis Amru yang telah dikutip dalam pendahuluan, yang mana bahasan tayamum dan juga bahasan tayamum ini, jika kita dalam perjalanan sedang tidak mendapatkan air, maka dari itu bertayamumlah, kita boleh untuk bertayamum. Dan juga kita akan bertayamum itu dengan debu yang suci. Adapun penjelasan mengenai tata cara tayamum. Nah, untuk tata cara tayamum itu sendiri, yang pertama yaitu siapkan debu. Kita cari debu yang bersih, yang menurut kita itu bersih, dan jangan debu yang di lantai karena itu kotor. Nah, seperti di dinding, di tembok, di dinding, di lemari gitu. Gunakan debu yang berada di tembok seperti kaca atau tempat lain yang dirasa bersih. Nah, yang kedua yaitu menghadap kiblat. Disunahkan untuk menghadap kiblat
Lalu, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari kedua telapak tangan dirapatkan seperti ini. Dan juga yang ketiga yaitu membaca niat. Nah, untuk niat ini dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau di debu, lalu ucapkan basmalah dan niat. Untuk niatnya itu seperti ini. Nawaitu tayammuma lil istibahati sholati lillahi ta'ala. Yang mana kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya, boleh gunakan artinya. Yang mana artinya tersebut yaitu aku berniat tayamum agar diperolehkan sesolat karena Allah. Dan yang keempat yaitu usapkan kedua telapak tangan ke seluruh muka. Nah, berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak yang namanya diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah. Hal yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Dan juga untuk yang kelima yaitu telapak tangan menyentuh debu. Dengan disentuh debunya, selanjutnya bagian tangan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, dan yang keenam, telapak tangan menyentuh lengan hingga siku. Dan juga rapatkan jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau sebaliknya. Telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain. Dan selanjutnya yaitu telapak tangan mengusap dari siku di permukaan, kembali jempol kiri usapkan jempol kanan. Lakukan angka itu pada tangan kiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, mengusapkan kedua telapak tangan dan juga pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jarinya, jari-jari kita. Dan yang kedelapan yaitu membaca doa bersuci. Setelah tayamum, dianjurkan juga oleh sebagai ulama untuk membaca doa bersuci nih, seperti halnya doa seperti ini, yang mana artinya yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, dan juga jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah. Nah, dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu
Aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi toharo ini yang meliputi wudhu dan tayamum. Dan sudah saya jelaskan tata cara, pengertian, dan perbedaan problematika berwudhu pada zaman sekarang dan pada zaman Rasulullah. Nah, semoga yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai muslim dan jauh lebih baik lagi dalam berwudu dan bertayamum. Nah, oleh karena itu, saya akhiri video saya kali ini. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.